Dira adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Ia memiliki segalanya, suami yang mencintainya, pekerjaan yang baik, dan teman-teman yang selalu mendukung. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia didiagnosis menderita penyakit autoimun yang langka. Penyakit ini membuatnya harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Selama masa perawatan, Dira merasakan betapa beratnya perjuangan ini. Ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit, tubuhnya dipenuhi dengan selang dan alat medis. Di sampingnya, Arman, suaminya yang selalu setia, duduk dengan wajah cemas. Dira bisa melihat betapa khawatirnya Arman, tetapi di balik perhatian itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dira seringkali terbangun dari tidur panjangnya hanya untuk melihat Arman menatap layar ponselnya dengan ekspresi gelisah. Ketika Dira bertanya tentang apa yang mengganggunya, Arman selalu menjawab dengan senyuman tipis dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Dira merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba untuk tidak berpikir negatif, tetapi perasaan curiga itu terus menghantuinya. Suatu malam, saat Dira terbangun dari tidur nyenyaknya, ia mendengar suara bisikan di luar kamar. Suara itu adalah suara Arman berbicara dengan seseorang di telepon. Meskipun ia tidak bisa mendengar dengan jelas, nada suara Arman terdengar berbeda, lebih lembut dan penuh perhatian dibandingkan saat berbicara dengannya. Perasaan tidak nyaman itu semakin menguatkan rasa curiga Dira. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Dira menerima kunjungan dari sahabatnya, Maya. Maya datang dengan wajah serius dan penuh perhatian. Setelah berbincang-bincang sejenak tentang kesehatan Dira, Maya akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan berita buruk. "Dira, aku ingin memberitahumu sesuatu," kata Maya dengan nada hati-hati. "Aku melihat Arman beberapa kali bersama wanita lain di luar rumah sakit. Mereka terlihat akrab." Dira merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya berputar-putar mencerna informasi tersebut. "Apa maksudmu? Apakah kamu yakin?" tanyanya dengan suara bergetar. Maya mengangguk pelan. "Aku tahu ini sulit untuk diterima, tapi aku hanya ingin kamu tahu agar kamu tidak terjebak dalam kebohongan." Setelah Maya pergi, Dira terbaring di ranjang rumah sakit dengan pikiran yang kacau balau. Kenangan indah bersama Arman mulai memudar, digantikan oleh bayangan pengkhianatan. Ia merasa sangat terluka dan bingung. Bagaimana mungkin suaminya melakukan hal seperti itu saat ia sedang berjuang untuk hidup? Selama beberapa hari berikutnya, Dira berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada kesembuhannya. Namun setiap kali ia melihat Arman masuk ke dalam kamar rumah sakit dengan senyum di wajahnya, rasa curiga dan sakit hati itu kembali muncul. Ia ingin bertanya langsung kepada Arman tentang kabar tersebut, tetapi ketakutan akan jawaban yang mungkin ia terima membuatnya ragu. Dira memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengonfrontasi Arman. Ia berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman dan bahwa cinta mereka masih utuh. Namun, benih-benih keraguan telah ditanamkan dalam hatinya, dan ia tahu bahwa pertanyaan ini harus dijawab sebelum ia bisa melanjutkan hidupnya. Ketika malam tiba dan kesunyian meliputi ruang rumah sakit, Dira merenung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia harus mempercayai suaminya? Ataukah semua ini adalah awal dari akhir segalanya? Dalam kegelapan malam itu, satu hal menjadi jelas baginya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk lebih dalam tanpa mencari kebenaran. Dengan tekad yang menguat dalam hatinya, Dira bersiap untuk menghadapi kenyataan, apapun bentuknya, dan menemukan jalan keluar dari labirin emosional yang kini mengelilinginya. Setelah berhari-hari berjuang melawan rasa sakit dan ketidakpastian, Dira akhirnya merasa cukup kuat untuk mengonfrontasi Arman. Ia tahu bahwa mengabaikan perasaan curiga dan sakit hati hanya akan memperburuk keadaan. Dengan tekad yang bulat, Dira memutuskan untuk menunggu hingga Arman datang menjenguknya setelah pulang kerja. Ketika Arman tiba, Dira melihat senyum familiar di wajahnya. Namun, senyuman itu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya.
Dira mengajak Arman duduk di samping tempat tidurnya dan menatap matanya dengan serius. "Arman, kita perlu bicara," katanya dengan suara tegas. Arman mengangguk, tetapi ekspresinya terlihat cemas. "Tentu, sayang. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Dira menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. "Aku mendengar kabar dari Maya bahwa kamu terlihat bersama wanita lain. Apa benar itu?" tanyanya langsung. Wajah Arman seketika berubah. Ia tampak terkejut dan bingung, seolah tidak tahu harus menjawab apa. "Dira, itu bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya dengan nada panik. Aku hanya membantu seorang teman." "Teman?" Dira hampir berteriak, merasa marah dan sakit hati. "Kau tahu betul bahwa aku sedang berjuang untuk hidupku di sini. Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini?" Arman terlihat semakin tertekan. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya merasa kesepian saat kamu dirawat di rumah sakit. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Dira merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. "Jadi kau memilih untuk mencari pelarian dengan wanita lain? Bukankah seharusnya kita saling mendukung dalam masa-masa sulit seperti ini?" Arman terdiam, tidak bisa menjawab. Dira merasakan hatinya hancur melihat suaminya tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal untuk perilakunya. Dalam momen yang penuh emosi itu, Dira menyadari bahwa kepercayaan mereka telah retak. Setelah percakapan yang menegangkan itu, Dira merasa bingung dan marah sekaligus. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Namun, ia juga merasa bahwa ia harus tetap berjuang untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa minggu perawatan intensif, akhirnya Dira diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Meskipun tubuhnya masih lemah dan proses pemulihan belum sepenuhnya selesai, ia merasa lega bisa kembali ke rumahnya sendiri, tempat di mana ia seharusnya merasa aman dan nyaman. Namun saat ia melangkah masuk ke dalam rumah, suasana terasa berbeda. Arman tampak lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dan jarang berada di dekatnya. Ketika Dira mencoba berbicara dengannya tentang perasaannya, Arman selalu mengalihkan pembicaraan atau menjawab dengan sepatah dua kata. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan. Dira merasakan kesepian yang mendalam meskipun suaminya berada di dekatnya. Ia mencoba untuk tetap positif dan fokus pada pemulihannya, tetapi bayangan pengkhianatan terus menghantuinya. Suatu malam, saat Dira duduk sendirian di ruang tamu sambil menonton televisi, ia mendengar suara pintu depan dibuka. Arman masuk dengan wajah lelah dan tampak terburu-buru. Dira merasa hatinya bergetar. Ia ingin bertanya kemana Arman pergi, tetapi rasa takut akan jawaban membuatnya ragu. "Maaf, aku pulang terlambat," kata Arman sambil melepaskan sepatu dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dira hanya mengangguk, tetapi hatinya penuh pertanyaan yang tak terucapkan. Ia merindukan momen-momen intim ketika mereka berbagi cerita dan tawa bersama. Kini semuanya terasa hampa. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas monoton. Dira berusaha melakukan aktivitas ringan untuk mempercepat pemulihannya, sementara Arman tampak semakin menjauh secara emosional. Ia seringkali menemukan suaminya asik dengan ponselnya atau terlibat dalam percakapan singkat dengan teman-temannya, tanpa melibatkan dirinya. Rasa curiga mulai tumbuh kembali dalam diri Dira setiap kali ia melihat Arman menerima pesan atau melakukan panggilan telepon secara diam-diam. Ia merasa terasing dalam rumah sendiri. Sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan baginya kini terasa seperti penjara. Suatu sore ketika Dira sedang duduk di balkon menikmati sinar matahari sore, ia menerima pesan dari Maya yang menanyakan kabar kesehatannya. Dalam balasan pesan tersebut, Dira menceritakan betapa sulitnya situasi yang ia hadapi dengan Arman. Maya membalas dengan penuh perhatian. "Dira, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam hal ini. Aku selalu ada untukmu." Pesan itu memberikan sedikit kekuatan bagi Dira untuk menghadapi kenyataan pahit tentang hubungannya dengan Arman. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah selanjutnya,
baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masa depannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dira berusaha untuk tetap positif dan fokus pada pemulihan, rasa curiga terhadap Arman semakin membara. Setiap kali ia melihat suaminya memegang ponsel, hatinya bergetar. Dira merasa ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu lebih lanjut. Suatu sore, saat Arman pergi ke kantor, Dira memutuskan untuk membereskan rumah. Ketika ia membersihkan ruang tamu, matanya tertuju pada meja kecil di sudut ruangan. Di sana, ia melihat sebuah amplop berwarna coklat yang tampak mencolok. Tanpa berpikir panjang, Dira mengambil amplop itu dan membuka isinya. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat undangan pernikahan. Nama yang tertera di undangan itu adalah nama wanita yang sama yang disebutkan Maya, Nina. Dira merasa seolah seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dengan tangan bergetar, Dira membaca detail undangan tersebut, tanggal, tempat, dan bahkan nama-nama orang yang diundang. Air mata mulai mengalir di pipinya saat kenyataan pahit itu menghantamnya. Arman, suaminya yang seharusnya setia, ternyata telah merencanakan pernikahan dengan wanita lain sementara ia terbaring sakit. Rasa sakit hati dan pengkhianatan melanda dirinya seperti gelombang besar yang tak tertahankan. Dira merasa marah sekaligus hancur. Ia ingin melempar undangan itu ke dinding, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan mengubah kenyataan. Sebaliknya, ia merasa perlu untuk menghadapi Arman dan menanyakan kebenaran tentang semua ini. Dengan perasaan campur aduk antara marah dan sedih, Dira memutuskan untuk menyimpan undangan tersebut sebagai bukti. Ia ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba untuk berbicara dengan Arman, ia memiliki semua informasi yang diperlukan. Ketika Arman pulang ke rumah malam itu, suasana terasa tegang di antara mereka. Dira duduk di meja makan dengan undangan pernikahan tergeletak di depannya. Arman terlihat kelelahan setelah seharian bekerja, tetapi ekspresi wajahnya berubah saat melihat undangan tersebut. "Dira, apa ini?" tanyanya dengan nada terkejut. "Jadi, ini semua benar." Dira menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Kau akan menikah lagi, sementara aku masih berjuang untuk hidupku." Arman terdiam sejenak, tampak bingung dan tertegun oleh pertanyaan mendalam Dira. "Dira, aku bisa menjelaskan semuanya," katanya akhirnya dengan suara pelan. "Jelaskan apa? Bagaimana mungkin kau melakukan ini padaku? Aku sudah memberikan segalanya untuk kita." Dira merasa kemarahan meluap-luap dalam dirinya. Arman menghela napas berat. "Aku tidak tahu harus berbuat apa ketika kau terbaring sakit begitu lama. Aku merasa sendirian dan tertekan. Aku bertemu Nina secara kebetulan, dan dia memberiku perhatian yang selama ini aku rindukan." Dira merasa hatinya hancur mendengar alasan itu. "Jadi kau memilih untuk mengkhianatiku? Bukankah seharusnya kita saling mendukung dalam masa-masa sulit seperti ini?" "Ini bukan pengkhianatan," Arman membela diri. Aku hanya merasa bingung." Dira merasakan air mata mengalir deras di pipinya. "Kau tidak bisa membenarkan tindakanmu. Kau telah mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan." Percakapan itu berlangsung dalam suasana emosional yang penuh ketegangan. Dira tahu bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya. Kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun telah hancur dalam sekejap. Ia merasa kehilangan bukan hanya suaminya, tetapi juga masa depan yang pernah mereka impikan bersama. Setelah diskusi yang sangat emosional itu, Dira memutuskan untuk pergi ke kamar tidur mereka dan merenung sendirian. Ia merasa sangat bingung. Apakah ia masih mencintai Arman, ataukah semua perasaan itu telah hilang bersamaan dengan kepercayaannya? Malam itu terasa panjang dan melelahkan bagi Dira. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar-putar memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah ia harus bertahan dalam hubungan ini, ataukah lebih baik melepaskannya? Dalam kegelapan malam itu, satu hal menjadi jelas baginya. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini.
ia harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Apakah akan melanjutkan hidupnya tanpa Arman, ataukah mencoba memperbaiki hubungan mereka meskipun sangat sulit? Setelah malam yang penuh ketegangan dan air mata, Dira terbangun dengan perasaan bingung dan hampa. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya telah berubah, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Setiap kali ia melihat Arman, ingatan tentang pengkhianatan itu kembali menghantuinya. Meskipun Arman berusaha untuk meminta maaf dan menjelaskan, Dira merasa sulit untuk memaafkan dan melupakan. Hari-hari berlalu, dan Dira berjuang melawan rasa sakit hati yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam pusaran emosi, marah, sedih, bingung, dan bahkan merasa tidak berharga. Dira seringkali merenung di balkon rumah sambil melihat langit yang cerah, tetapi hatinya terasa gelap. Ia merasa seolah-olah hidupnya terhenti di tempat yang sama. Teman-temannya, terutama Maya, selalu ada untuk memberikan dukungan moral. Maya sering datang untuk menghibur Dira dan membawanya keluar untuk beraktivitas ringan. "Dira, kamu harus ingat bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira," kata Maya dengan penuh semangat. "Kamu tidak sendirian dalam hal ini." Namun, meskipun Dira berusaha untuk tetap positif, bayangan Arman dan Nina terus menghantuinya. Suatu malam, saat ia sedang menonton film sendirian di ruang tamu, ia melihat Arman mengirim pesan ke ponselnya. Rasa curiga kembali muncul, dan ia merasakan dorongan untuk memeriksa isi pesan tersebut. Namun, ia menahan diri. Ia tidak ingin menjadi orang yang melanggar privasi suaminya. Dira berusaha mencari cara untuk mengalihkan pikirannya dari masalah ini. Ia mulai melakukan yoga dan meditasi setiap pagi untuk menenangkan pikiran dan tubuhnya. Aktivitas ini memberinya sedikit ketenangan dan membantu mengurangi stres yang dirasakannya. Namun, saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti rumah, semua perasaan negatif itu kembali muncul. Suatu malam ketika Dira terbangun dari tidur karena mimpi buruk tentang Arman dan Nina, ia merasa sangat putus asa. Ia menangis tanpa suara di bantalnya, merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari rasa sakit ini. Dalam keputusasaannya, Dira menyadari bahwa ia harus mengambil langkah lebih jauh untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan tekad yang baru muncul dalam dirinya, Dira memutuskan bahwa sudah saatnya untuk bangkit dari keterpurukan emosional ini. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki hidupnya tanpa bergantung pada Arman atau bayang-bayang pengkhianatan yang menghantuinya. Dira mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman dekatnya. Mereka mengajaknya pergi ke tempat-tempat baru dan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti hiking atau memasak bersama di rumah. Setiap momen kebersamaan itu memberinya energi positif dan mengingatkannya bahwa hidup masih memiliki banyak hal indah meskipun ada kesedihan. Suatu hari saat berkumpul dengan teman-temannya di kafe favorit mereka, Dira bertemu dengan Rizky, seorang dokter muda yang merawatnya selama di rumah sakit. Rizky tampak ramah dan perhatian saat mereka berbincang-bincang tentang kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Dira merasakan ketertarikan yang berbeda ketika berbicara dengan Rizky. Ia merasa nyaman dan bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berpura-pura. Rizky seringkali mengajak Dira untuk berbagi cerita tentang kehidupannya setelah keluar dari rumah sakit. Mereka mulai bertukar pesan secara rutin, saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup masing-masing. Dira merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sebuah koneksi yang tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat berinteraksi dengan Rizky, Dira mulai menemukan kembali senyum di wajahnya. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Setiap kali mereka bertemu, Rizky selalu memberikan semangat baru bagi Dira untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Di tengah perjalanan penyembuhannya, Dira juga mulai menulis jurnal tentang perasaannya, tentang sakit hati, kebangkitan semangat, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Menulis menjadi terapi baginya. Ia bisa menuangkan semua emosi tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Dengan dukungan teman-teman dan kehadiran Rizky dalam hidupnya, Dira merasa semakin kuat setiap harinya. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi ia memiliki kekuatan untuk menciptakan jalan baru bagi dirinya sendiri.
Dira juga mulai aktif dalam komunitas kesehatan mental di kotanya. Ia bergabung dengan kelompok dukungan bagi mereka yang mengalami masalah emosional serupa. Di sana, ia menemukan banyak orang dengan cerita-cerita inspiratif yang membuatnya semakin termotivasi untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat. Melalui perjalanan ini, Dira belajar bahwa meskipun pengkhianatan itu menyakitkan, ia memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupnya, tanpa bergantung pada orang lain atau masa lalu yang kelam. Dengan hati yang lebih ringan dan semangat baru yang membara dalam dirinya, Dira siap menghadapi tantangan berikutnya dalam hidupnya, apapun bentuknya, dan menemukan cinta sejatinya tanpa rasa takut akan pengkhianatan di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, Dira semakin merasa nyaman dengan kehadiran Rizky dalam hidupnya. Setiap pertemuan mereka selalu dipenuhi tawa dan obrolan yang menyenangkan. Rizky tidak hanya menjadi teman, tetapi juga sosok yang mampu memberikan dukungan emosional yang Dira butuhkan. Ia merasa seolah-olah telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang selama masa-masa sulit. Suatu hari Rizky mengajak Dira untuk berjalan-jalan di taman kota setelah jam kerja. Suasana sore itu sangat indah, dengan sinar matahari yang lembut dan angin sepoi-sepoi. Mereka duduk di bangku taman, berbagi cerita tentang impian dan harapan masing-masing. Dira merasa hatinya bergetar ketika Rizky menatapnya dengan penuh perhatian. "Dira, aku sangat mengagumi keteguhanmu," kata Rizky dengan tulus. "Kamu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bangkit dari semua ini." Dira tersenyum, merasakan rasa hangat di dalam hatinya. "Terima kasih, Rizky. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada kamu dan teman-temanku. Kalian membuatku merasa berharga lagi." Mereka melanjutkan percakapan hingga malam tiba, dan Dira merasakan kedekatan yang semakin kuat antara mereka. Dalam hati kecilnya, ia mulai membuka diri untuk kemungkinan cinta baru, cinta yang tulus dan bebas dari rasa sakit masa lalu. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin berkembang. Rizky sering mengajaknya makan malam atau menonton film bersama. Dira merasa bahagia bisa berbagi momen-momen kecil ini tanpa rasa takut akan pengkhianatan atau kehilangan. Ia belajar untuk mencintai lagi, tetapi kali ini dengan cara yang lebih sehat. Namun, meskipun Dira merasakan kebahagiaan baru, bayang-bayang Arman masih terkadang muncul dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan urusan emosional dengan mantan suaminya sebelum benar-benar melanjutkan hidup sepenuhnya. Suatu malam, setelah berbincang-bincang dengan Rizky tentang masa lalu dan harapan untuk masa depan, Dira memutuskan untuk menghubungi Arman. Ia merasa perlu menutup babak lama dalam hidupnya agar bisa melangkah maju tanpa beban. Dira mengatur pertemuan dengan Arman di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi bersama. Saat ia memasuki kafe tersebut, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana perasaannya saat bertemu Arman lagi setelah semua yang terjadi. Ketika Arman tiba, suasana terasa canggung. Mereka saling menyapa dengan senyuman tipis, tetapi ada ketegangan di antara mereka. Dira mengambil napas dalam-dalam sebelum memulai percakapan. "Arman," katanya dengan suara tenang, "aku ingin kita bicara tentang apa yang terjadi antara kita." Arman mengangguk, terlihat serius. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, Dira. Aku sangat menyesal." Dira menatap matanya dengan tegas. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku telah berjuang keras untuk memaafkanmu dan melupakan semua ini. Tapi aku juga harus jujur. Aku tidak bisa kembali ke hubungan kita seperti sebelumnya." Arman terlihat hancur mendengar perkataannya. "Aku mengerti. Aku tidak berharap kamu bisa memaafkanku begitu saja." Dira melanjutkan, "Aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah belajar banyak dari pengalaman ini. Aku berhak untuk bahagia dan melanjutkan hidupku tanpa rasa sakit dari masa lalu." Setelah percakapan itu berlangsung cukup lama, Dira merasa beban di pundaknya mulai terangkat. Ia tidak lagi merasa terikat oleh kenangan buruk bersama Arman. Sebaliknya, ia merasa lebih kuat dan siap menghadapi masa depan. Setelah pertemuan tersebut, Dira kembali ke rumah dengan perasaan lega dan harapan baru.
Ia tahu bahwa hidupnya akan terus berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan dukungan Rizky dan teman-temannya, ia siap menghadapi tantangan baru. Dalam beberapa minggu ke depan, hubungan Dira dan Rizky semakin intim. Mereka berbagi mimpi dan rencana untuk masa depan, berlibur bersama ke tempat-tempat baru, atau bahkan membangun keluarga kecil suatu hari nanti. Dira merasakan kebahagiaan yang tulus dalam setiap momen bersamanya. Dira juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di komunitasnya. Ia ingin membantu orang lain yang mungkin mengalami situasi serupa seperti dirinya dulu. Dengan berbagi pengalaman dan memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitarnya, ia menemukan makna baru dalam hidupnya. Akhirnya, Dira menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menemukan seseorang untuk menggantikan orang lain, tetapi juga tentang mencintai diri sendiri terlebih dahulu dan memberi ruang bagi kebahagiaan baru untuk tumbuh. Dengan semangat baru dan harapan di hati, Dira siap memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan penuh cinta, kebahagiaan, dan penemuan diri yang lebih dalam daripada sebelumnya. Kini ia percaya bahwa masa depan cerah menantinya di ujung jalan. Semua itu dimulai dari keberaniannya untuk melepaskan masa lalu dan membuka hati untuk cinta sejatinya yang baru, Rizky.